Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas terkait mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, misalkan di sini ada sebuah cairan ya, katakanlah ini sebuah fluida. Di sini ada sebuah balok ya. Nah, ini misalkan sebuah balok. Ini dikatakan dia mengapung. Jadi dikatakan mengapung tuh kalau misalnya benda ini dia tuh ada yang tercelup dan ada yang di atas permukaan gitu. Jadi walaupun ada sedikit yang di permukaan, dia tetap dikatakan mengapung gitu ya. Nah, sedangkan melayang, untuk melayang ini, benda tepat dia semua tercelup seluruhnya ke dalam air, baik di sini atau di tengah-tengahnya mungkin ya. Nah, dia melayang dikatakan melayang ketika seluruh benda ini dia tercelup ke dalam cairan gitu. Tapi tidak sampai dasar juga ya, gitu. Nah, maksimal ini di tengah-tengahnya. Sedangkan untuk tenggelam, kapan sebuah benda dikatakan tenggelam? Dikatakan tenggelam ini ketika benda ini dia mencapai dasarnya gitu. Jadi dia tidak melayang di sini ataupun dia tidak berada di permukaan. Nah, ini dia dikatakan tenggelam. Lalu selanjutnya kita analisis rumusan matematisnya seperti apa. Oke, untuk kasus mengapung dan melayang, di sini ada sebuah syarat benda dikatakan mengapung ketika gaya apung yang dilakukan, yang diberikan cairan, ini akan sama dengan berat benda gitu ya. Dan melayang juga sama. Gaya apungnya sama dengan berat benda. Nah, tetapi untuk yang tenggelam, karena dia tenggelam, otomatis di sini gaya apungnya dia lebih kecil daripada berat benda. Karena apa? Karena air, gaya apung yang diberikan air ya di sini katakanlah dia tidak bisa menahan berat benda sehingga benda ini dia jatuh ke dasar gitu ya. Nah, untuk gaya apung sama dengan berat benda pada kasus mengapung, nah kita tahu bahwa gaya apung ini merupakan perkalian dari rho fluida kali percepatan gravitasi dan kali volume benda tercelup ya. Nah, sementara untuk gaya berat kita udah tahu ya, gaya berat itu massa benda dikali percepatan gravitasi. Nah, massa benda ini merupakan seperti ini hubungannya dengan massa jenis ya. Kita tahu bahwa massa ini merupakan massa jenis dikali volume ya. Gitu. Nah, karena di sini massa benda, maka rho di sini atau massa jenis ini adalah rho benda dan V ini atau volume benda. Nah, maka di sini massa benda itu sama dengan massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi. Yang ini kita tulis kembali. Ini volume benda tercelup ya. Kalau yang ini volume benda. Karena percepatan gravitasi nilainya sama, ini bisa saling menghilangkan. Sehingga di sini kalau kita mau mencari massa jenis benda atau rho benda, ini akan sama dengan rho fluida dikali volume benda tercelup dibagi volume benda. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa volume benda tercelup dibagi dengan volume benda, ini nilainya kecil ya, nilainya kurang dari 1, ya enggak? Kenapa? Karena di sini benda yang volume benda itu pasti jauh lebih besar dibanding yang tercelupnya gitu. Karena memang untuk pengapung ini dia tidak seluruhnya tercelup. Ya enggak? Kebayang enggak? Jadi di sini tuh volume benda, katakanlah misal ini volume benda keseluruhannya itu 5, misalnya 5 meter pangkat 3. Nah, yang tercelupnya itu misalkan segini 4. Berarti kan kalau volume benda tercelup dibagi volume benda tuh 4/5 gitu. Jadi nggak mungkin nilainya lebih dari 1, ya nggak? Jadi 0,0-an. Sehingga dari sini, ini kita dapat rumusan baru bahwa untuk benda mengapung, rho benda ini lebih kecil daripada rho fluida, gitu. Atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kenapa? Karena di sini volume benda volume benda. Nah, karena di sini volume bendanya itu sama dengan maksudnya di sini ada 0,01 gitu ya nilainya. Gitu ya. Jadi nilainya rho benda ini lebih kecil daripada fluida. Karena ini nilainya lebih kecil dari 1 gitu. Sesuatu dikali angka yang lebih kecil dari 1 ini lebih kecil ya nilainya. Sementara untuk yang benda melayang, di sini kita tahu ya bahwa gaya apung itu rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume benda tercelup. Nah, ini juga sama, massa benda kali percepatan gravitasi.
Nah, ini sama kayak tadi. Hanya saja di sini bedanya volume benda tercelup ini karena dia tercelup seluruhnya, maka volume benda tercelup ini sama dengan volume benda. Untuk yang massa benda ini sama, kita gunakan rho benda kali volume benda. Nah, sehingga dari sini volume bendanya sama kan, bisa saling menghilangkan. Dapatlah hubungan bahwa massa jenis fluida atau rho fluida ini sama dengan rho benda. Nah, ini untuk kasus melayang. Lalu untuk kasus tenggelam, di sini ini sama juga ya, kayak apungnya rho fluida, percepatan gravitasi kali volume benda tercelup. Ini akan lebih kecil daripada massa benda kali percepatan gravitasi. Ini saling menghilangkan juga. Nah, rho fluida, volume benda tercelupnya ini volume benda seluruhnya kan, karena dia tenggelam. Nah, lebih kecil daripada ini rho benda kali volume benda. Ini volume bendanya saling menghilangkan juga, sehingga untuk kasus tenggelam, di sini kita dapatkan bahwa massa jenis fluida itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Jadi ini 3 konsep yang memang suka langsung ada rumus jadinya gitu. Dari asal usulnya itu dari mana? Asal usulnya dari sini gitu ya. Ini untuk kasus mengapung, ini untuk kasus melayang, dan ini untuk kasus tenggelam. Terima kasih.